Pembahasan yang ketiga adalah bagaimana cara kita menerapkan prinsip hygiene sanitasi ini di lingkungan, baik kebersihan diri dan lingkungan kerja. Ternyata sebagian besar penyakit bawaan makanan itu disebabkan oleh adanya cemaran atau disebabkan oleh penjamah makanan atau pekerja kita ya, sebagai penjamah makanan ya. Nah, hal ini itu juga sering disebut dengan kontaminasi silang. Kontaminasi silang itu apa? Kontaminasi silang itu adalah perpindahan mikroba atau mikroorganisme patogen dari makanan ke makanan lain atau melalui permukaan lain. Misalnya dari kita menaruh makanan yang kita punya wadah makanan yang mentah, kemudian kita masak makanan itu, kemudian kita taruh lagi ke wadah makanan yang tadi baru kita pakai, wadah makanan yang mentah tadi. Nah, itu juga bisa menimbulkan kontaminasi silang. Kemudian dari permukaan meja atau dari peralatan lain, dan bahkan dari tangan manusia atau tangan penjamah makanan itu sendiri. Nah, dari sini perlu kita garis bawahi bahwasannya meskipun penjamah makanan itu merasa sehat, merasa dirinya baik-baik saja, tapi sebenarnya di dalam seluruh tubuh kita, di kulit kita, di mata kita, di hidung kita itu mengandung bakteri, apalagi di tangan kita ya, itu banyak sekali bakterinya. Sehingga hal ini apabila tercemar atau kita memberikan kesempatan pada bakteri ini untuk tumbuh di makanan, secara otomatis makanan ini pasti juga akan terkontaminasi. Oleh sebab itu, bagaimana nih cara kita untuk mencegah terjadinya hal tersebut? Yang pertama, dari diri kita sendiri. Apabila diri kita merasa membawa virus atau terinfeksi dengan bakteri atau kita membawa penyakit, misalnya seperti hepatitis A tadi, usahakan untuk tidak mengolah makanan, usahakan untuk tidak menjamah makanan. Kemudian yang kedua, bagi penjamah makanan diwajibkan untuk mandi setiap hari. Kemudian wajib hukumnya untuk menggunakan seragam atau celemek yang bersih. Dimana kalau misalnya kita menggunakan seragam atau menggunakan pakaian khusus ketika kita bekerja di dapur, hal ini juga akan mencegah kita dari kecelakaan kerja. Misalnya kita pada saat menggoreng sesuatu yang panas, minyak itu kan panas ya, jadi kalau misalnya kita pakai baju yang memang sesuai ketika baju kita di dapur, biasanya bajunya, kalau teman-teman bisa melihat baju yang digunakan oleh chef, oleh koki, itu kan bajunya berbeda dengan baju yang kita kenakan setiap hari. Nah, itu juga bisa melindungi kita dari bahaya kecelakaan kerja pada saat bekerja. Misalnya tadi kecipratan minyak, kecipratan bubur, air panas, dan lain sebagainya. Kemudian jaga agar rambut tetap rapi dan bersih, dan selalu menggunakan topi atau headnet. Baik laki-laki maupun perempuan, wajib hukumnya rambut kita ditutup. Bagi perempuan, jika menggunakan jilbab jauh lebih baik ya. Kemudian jilbabnya juga harus tata yang rapi, jangan sampai karena kita berhubungan dengan api, ketika masa kita menggunakan api, jangan sampai jilbab yang kita gunakan itu terselumut atau terbakar ya. Jadi harus berhati-hati bila kita menggunakan jilbab. Kemudian apabila laki-laki, itu juga wajib hukumnya menggunakan topi. Jadi rambut itu harus tertutup ketika kita bekerja di bidang makanan. Kemudian apabila laki-laki juga yang memiliki kumisnya juga harus tetap ditata dengan rapi, janggutnya harus juga dengan rapi yang bersih. Kemudian ini, jauhkan tangan kita tuh dari hidung kita, dari mata kita, jangan sampai kalau misalnya kita masak kita sambil kucek-kucek mata, sambil kucek-kucek hidung, nah itu juga akan menjadi kontaminan pada makanan itu. Jadi ini, jaga agar kuku kita tetap bersih, itu poin penting ya, karena tangan kita itu adalah pembawa kuman terbesar atau pembawa bakteri patogen terbesar di dalam makanan. Jadi bagi penjamah makanan, jangan sampai tangan kita, kuku kita itu panjang.
jangan sampai kuku kita tuh kotor, jangan sampai kita tuh menggunakan cat kuku, dan ini jangan menggunakan perhiasan pada saat kalian mengolah makanan. Kemudian apabila kalian memiliki luka atau memiliki luka gitu ya di tangan atau di mana, kita harus perban itu dan harus diganti perbannya setiap hari. Jangan sampai perbannya itu sudah beberapa hari, sudah menimbulkan bau, bahkan ada lalatnya, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Kemudian selama bekerja, usahakan kalian menggunakan sarung tangan. Dan apabila kalian menghandle makanan, terus kemudian kalian memegang barang yang bukan makanan, kalian juga harus tetap mengganti sarung tangan. Jadi sering-sering ganti sarung tangan seperti kita sering-sering mencuci tangan kita. Kemudian pada saat food handling atau menangani makanan. Nah, apabila kita menangani makanan, yang pertama kita harus menghindari makanan secara langsung. Menangani makanan secara langsung maksudnya apabila kita masak, itu ya gunakan sendok, gunakan ladle, gunakan cupit atau ketong. Terus apabila ada makanan yang terbuka ya, meskipun tempatnya itu bersih, tempat kita itu tidak lembab, itu apabila ada makanan yang terbuka, itu harus juga ditutup dengan baik, tidak boleh tidak boleh dibuka dalam waktu yang lama. Jadi kenapa hal ini meskipun tempat kita bersih harus tetap ditutup? Jadi itu menghindari juga pencemaran bakteri ya. Jadi bakteri itu meskipun kita sudah masak, itu juga bisa tumbuh di dalam suhu tertentu. Namanya suhunya itu adalah danger zone. Danger zone itu kalau nggak salah itu sekitar suhu 60 sampai 30, 50 atau 60 gitu sampai 30 derajat Celcius. Di suhu itu adalah suhu berbahaya di mana bakteri itu bisa tumbuh. Ada sebuah contoh, ada sebuah perusahaan yang sudah menerapkan good manufacturing processes atau GMP ya, GMP prosedur, juga sudah menerapkan HACCP. Jadi makanan itu tidak boleh melewati suhu antara 60 sampai dengan 30 derajat Celcius dalam waktu yang ditentukan. Karena ada bakteri itu yang bisa tumbuh di dalam suhu tertentu meskipun dia sudah melalui proses pemasakan. Nah, bagaimana caranya? Mereka menggunakan teknik penurunan suhu dengan cepat. Biasanya mereka menggunakan mesin atau alat yang disebut dengan air blast freezing. Nah, mereka itu bisa menurunkan makanan dari suhu 100 derajat Celcius hingga di bawah 30 derajat Celcius dalam waktu 5 menit. Nah, itu adalah salah satu contoh. Karena hal ini juga gak semua bakteri itu bisa mati dalam suhu panas. Jadi ada bakteri yang bisa mati dalam suhu dingin. Namanya adalah bakteri termofilik. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar, kita harus menangani makanan itu dengan baik. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh dan penerapan prinsip hygiene sanitasi yang lainnya. Kita akan bahas di kesempatan lainnya. Kemudian pada kitchen, pada saat di dapur ya, pada saat dilakukan kerja ya, kita harus rajin cuci tangan di wastafel, baik sebelum mulai atau setelah atau pada saat kita proses ya. Kita harus sering-sering cuci tangan karena memang tangan kita ini adalah pembawa penyakit atau pembawa kontaminan terbesar di dalam sumber makanan, baik kita setelah makan atau minum, kemudian kita setelah menggunakan toilet, kemudian setelah menyentuh atau menangani apapun yang mungkin terkontaminasi bakteri. Kemudian pada saat kita batuk atau bersin itu harus ditutup ya, nggak boleh kita batuk dan bersin seenaknya aja di depan makanan. Nah, setelah kita batuk atau bersin kita tutupin, kita harus juga rajin-rajin cuci tangan. Lebih baik apabila kita menggunakan masker pada saat kita bekerja. Kemudian, nah, selama bekerja, selama menjaga makanan, kita tidak boleh merokok, apalagi menggunakan permen karet. Merokok ini banyak sekali kita jumpai di penjamah makanan yang sering kita jumpai di banyak tempat ya. Dan ini sebenarnya ada perilaku
perilaku atau cerminan prinsip hygiene sanitasi yang buruk, karena hal itu sama sekali tidak mencerminkan bagaimana kualitas pekerjaan mereka di dalam pengolahan makanan dan minuman. Oleh sebab itu, hal ini saya harap untuk tidak dicontoh dan tidak diterapkan di dalam proses atau prosedur bekerja kalian. Kemudian apabila kalian menggunakan lap piring, ya gunakan lap piring aja yang khusus lap piring, jangan gunakan yang lainnya. Kemudian jauhkan barang-barang senyawa pembersih tadi ya dari makan dan minuman. Kemudian pada saat penyajian, ini pegang piring tanpa kita menyentuh permukaan piringnya. Kita bisa menyentuh bawahnya, jangan menyentuh pinggirnya juga. Kemudian kalau misalnya ada pegangannya, bawa aja dari pegangannya. Kemudian apabila kita menyentuh barang pecah belah seperti gelas, jangan sampai kita memegang dalamnya atau tepiannya. Nah, itu tadi beberapa contoh prinsip hygiene sanitasi yang dapat kita terapkan baik dari diri kita sendiri maupun di lingkungan kerja. Saya berharap materi ini dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Teman-teman bisa membaca modul yang sudah diberikan. Dan saya berharap juga materi ini bermanfaat bagi teman-teman dalam menjalani proses pengolahan makanan dan minuman dan di dalam kebiasaan kita sehari-hari nantinya. Karena bagaimanapun juga hygiene sanitasi ini adalah sebuah kebiasaan. Kita sekedar tahu tapi kita tidak membiasakan diri, itu juga tidak bisa gitu. Jadi memang harus dibiasakan mulai dari sekarang. Apapun makanan yang sedang kalian olah, usahakan gunakan prinsip hygiene sanitasi. Minimal kalian harus sering cuci tangan sebelum atau pada saat mengolah makanan minuman. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.